يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. الفاتحة. الله غفر الذنوب ويستر العيوب يصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين ويرحم المسلمين. فرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. يختم لنا بالحسنى ويجمعنا وإياكم في دار كرامته مستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. باب صلاة الوتر فضله وحكمه ووقته. أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء وأنه يمتد إلى الفجر. وعن أبي تميم الجشاني رضي الله عنه أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم الجمعة فقال إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم فأخذ بيدي أبو ذر فسار في المسجد إلى أبي بصرة رضي الله عنه قال أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد بن حنبل بإسناد صحيح. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطير أول الليل وأوسطه وآخره. رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بسند صحيح.
وعن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت كيف كانت قراءته أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت كل ذلك كان يفعل وربما أسر وربما جهر وربما تغسل فنام وربما توضأ فنام تعني في الجنابة. رواه أبو داود ورواه إمام أحمد بن حنبل ومسلم والترمذي والله أعلم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركات الله. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan di dalam kitab Fiqh Sunnah Al-Imam Syekh Sabit As-Sayyid Sabiq di dalam bab witir dan fadilahnya dan hukumnya dan waktunya. Kita sudah bahas beberapa bagian dari hadis pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mendengar Rasulullah SAW berkata, innal witra laisa bihatmin ka salatikumul maktubah. Sesungguhnya salat witir ini bukan wajib seperti salat 5 waktu, tetapi Rasulullah SAW mewajibkan terhadap dirinya. Allahumma salli wa sallim, menjadikan sunnah buat umatnya. Alhamdulillah, ya, enggak ada yang wajib lagi kecuali sholat 5 waktu. Yang berat-berat untuk Nabi kita Muhammad SAW, dia wajib sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai toladan, dia mengerjakannya dengan kewajiban seperti berpakaian jubah, berpakaian imamah, berjenggot, ya, dengan bertongkat. Begitu juga lain-lainnya daripada pekerjaan bangun malam, ya, puasa-puasa yang sunnah bagi Nabi wajib, ya, artinya dikerjakan selalu oleh Nabi. Salat babliyah, salat ba'diyah enggak dilepas sama Nabi, tapi umatnya dikasih ringan. Alhamdulillah, kita boleh kerjakan, boleh ngikutin sunnahnya semampu kita, ya, kalau kita bisa kita kerjakan, kalau kita nggak bisa nggak wajib. Alhamdulillah, karena di dalam mazhab Imam Abi Ahmad dan Imam Abi Hanifah, dari hadis riwayat Imam Ahmad dan Abi Daud dan Nasa'i Ibnu Majah, bahwa seseorang dari Ansar yang bernama Bani Kananah Aba Muhammad, dia berkata anna witra wajibun, bahwasanya witir itu wajib. Dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Samit, ditanya lagi, apa benar Aba Muhammad Abi Kananah mengatakan witir wajib? Ya, mana dijelaskan oleh Ubadah bin Samit, ya, tidak, katanya tidak wajib bagi kita, ya. Dijelaskan bahwa aku mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 5 waktu Allah telah wajibkan kepada kita sehari semalam. Siapa yang menjalankannya 5 waktu tersebut, tidak disia-siakannya, tidak diremehkannya, maka dia mempunyai janji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Dan siapa yang tidak mempunyai janji kepada Allah karena dia tidak menjalankan sholat 5 waktu dan meremehkannya, dan dia mensia-siakan sholat 5 waktu tersebut, maka Allah apabila dia berkehendak dia azab hamba tersebut atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim dan Imam Bukhari dari Talha bin Zubair, bahwa Rasulullah sallallahu berkata, 5 waktu sehari semalam Allah telah wajibkan kepada kalian, tidak ada lagi sholat. Ini mengartikan sholat witir sunnah, bukan wajib. Bertanya seorang Arabi, apakah kepadaku ada lagi yang lainnya Rasulullah selain 5 waktu? Kata Rasulullah, la, enggak ada lagi selain 5 waktu sehari semalam, illa antatawwa'a, kecuali engkau menambah taat, menambah daripada
sunnah-sunnahnya. Di antara yang dimaksud adalah witir. Kenapa? Ada hadis dari Abu Basrah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha zadakum salatan." Allah menambahkan kepadamu satu salat, wahia salatul witri. Yaitu salat fasalluha bima baina salatil isya ila salatil fajri. Kalian salatlah antara isya sampai fajar waktunya. Waktu salat isya, setelah salat isya dahulu, bahkan ba'diyah dulu, baru salat witir sampai subuh, sebelum beduk subuh, ya. Diriwayatkan dari Amr ibn al-As, Rasulullah SAW berkhutbah di hari Jumat bahwa Rasulullah berkata, Allah telah menambahkan kepada kalian salat, yaitu salat witir, tapi bukan wajib. Itu dari hadis Abu Basrah, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan sanadnya sahih. Dari Abi Mas'ud al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu, dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya sembahyang witir kadang-kadang di awal malam, yaitu di awal ba'da isya dan ba'diyahnya. Kadang-kadang wa awsatuhu, di tengah malam, kadang-kadang di akhir malam. Semuanya boleh, waktunya bebas dari habis salat isya ba'diyah sampai salat fajar sebelumnya. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, engkau kapan salat isya, salat witirmu?" Dibilang, "Ya Rasulullah, salat witirku di akhir malam, karena aku udah biasa bangun malam, orang tua." "Wahai Umar, salat witirmu kapan?" "Salat witirku habis ba'diyah isya." Habis ba'diyah isya. Dua-duanya dibenerin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan dia salat witir? Boleh, ya, dari dua waktu tersebut. Abdullah bin Abi Gais, dia menanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang bagaimana witirnya Rasulullah di rumahnya. Sayyidatuna Aisyah membalasnya, menjawabnya, "Rubbama autara awalal lail." Kadang-kadang Rasulullah SAW witirnya di awal malam, dan juga kadang-kadang di akhir malam. Itu dari Sayyidatuna Aisyah. Lalu ditanya lagi oleh Abdullah bin Abi Gais, "Kaifa kanat qira'atuhu?" Bagaimana Rasulullah membaca surahnya? Nah, apakah membaca surahnya dengan diam atau dengan mengangkat suara? Begitu pula jawabannya Sayyidina Aisyah. Dua-duanya Rasulullah kadang-kadang mengangkat suara, kadang-kadang diam, ya, tidak mengangkat suara. Wa rubbama ightasala fanama. Kadang-kadang Rasulullah junub janabah, dia tidur, nanti malamnya dia baru bangun. Kadang-kadang Rasulullah sembahyang dulu baru tidur, ya. Itu semuanya boleh, enggak membatalkan atau enggak merusak daripada salat witir dengan janabah, dengan junub. Itu dari pernyataan Sayyidatuna Aisyah, riwayatnya Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi. Istihbabu ta'jiluhu liman dhanna annahu la yastayqidh akhir al-lail, wa ta'khiruhu liman dhanna annahu yastayqidh akhirahu. Yustahabbu ta'jilu salatul witr awal al-lail liman khashya an la yastayqidh akhirahu, kama yastahibu ta'khiru ila akhir al-lail liman dhanna annahu yastayqidh akhirahu. Wa an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Man dhanna minkum annahu la yastayqidh akhirahu ay al-lail falyutir awwalahu. ومن ظن منكم أنه يستيقظ آخره فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل محظورة وهي أفضل." رواه إمام أحمد في مسنده وإمام مسلم والترمذي وابن ماجه. Judul daripada bab baru adalah anjuran untuk mempercepat salat witir di awal waktu kalau dia kira dia nggak bakal bangun di tengah malam, tetapi dia boleh menunda sholat witir kalau dia bisa bangun malam, ya. Dia sunnahkan sholat witir yang bagus awwaluhu,
Khairul birri ajiluhu, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya pekerjaan yang baik dipercepat, jangan ditunda. Kita nggak tahu malam meninggal apa enggak, cepat-cepat habis sembahyang isya. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Rasulullah berkata, siapa yang mengira dirinya tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia sembahyang witir di awal isya. Kalau dia kira dirinya bakal bangun malam, hendaknya dia witirnya di tengah malam, karena sholat di tengah malam disaksikan oleh malaikat. Bagus kalau dia udah yakin. Tapi tadi siapa yang tahu ajal nggak ada yang nggak tahu. Segala sesuatu kalau kita dahulukan lebih bagus. Wahya afdal, sembahyang di tengah malam adalah lebih afdal. Yang kedua dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah, ini dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar, "Mata tutir ya Abu Bakar?" Qala awwal al-lail ba'da al-'atama. Qala fa anta ya Umar? Qala akhir al-lail. Qala amma anta ya Abu Bakar fa akhadta bil-thigah. Wa ma anta ya Umar fa akhadta bil-quwwah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim. Waqala sahihun ala syarti Muslim. Tatkala Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, kapan engkau sembahyang witir wahai Abu Bakar? Dibilang, aku di awal malam setelah sholat isya. Wahai Umar, engkau kapan sembahyang witirnya? Dibilang akhir malam. Dijawab oleh Rasulullah, adapun engkau wahai Abu Bakar, fa akhadta bithigah, engkau telah mengambil kepastian, ya, udah bisa bangun malam. Wa amanta Umar fa akhadta bil quwwah. Adapun engkau wahai Umar, engkau mengambilnya dengan kekuatan, ya, kuat, dia bisa pastiin bangun malam, dia tunda sholat witirnya. Nah, jalan tengahnya ulama mengasih, kalau kita mau sembahyang witir, kita ambil sholat di awal isya dulu 3, nanti kita tambah lagi 8 malamnya, kalau yang sudah biasa bangun malam. Jadi yang satunya yang ganjil jangan diulang, yang satunya yang ganjil jangan diulang. Kenapa? Ada hadisnya Rasulullah SAW, jangan kau samakan sholat witir dengan maghrib. Sholat 2 terus gabung satunya dipisah, yang satunya dipisah, 2 dulu salam, baru sholat yang 1 rakaat. Nah, 1 rakaat ini kalau engkau mau tunda aja nanti di malam, jadi sembahyang witir aja 4 atau 2 paling rendah, nanti witir yang sang ganjilnya itu di tengah malam. Tapi amalus salafus salih dikerjakan 3 dulu, nanti ditambah semampunya di tengah malam, udah otomatis dia tahajud, dia qiyamul lail, dinamain sholat witir 8 lagi. Itu riwayat Sayyidatuna Aisyah di dalam Sahih Bukhari. Wa antaha al-amru bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila annahu kana yutir waqta as-sahar li'annahu al-afdal kama taqaddam. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, min kulli al-laili qad awtara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min awwal al-lail wa awsatihi wa akhirihi fa intaha ila witri ila as-sahar. Rawahu al-jamaa'ah, Imam Nasa'i wa Abi Daud, Tirmidzi wal Ibnu Majah. Dari Sayyidatuna Aisyah katanya, telah sampai kepada aku melihat Rasulullah SAW, ya, sembahyang witirnya di tengah waktu sahur, ya, di tengah-tengah akhir waktu malam. Itu yang paling afdal. Yang tadi dengan hadisnya tahduruhu, ay dihadiri oleh malaikat. Dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, kalau engkau membaca Quran di tengah pagi fajar, sebelum fajar, itu dihadiri oleh malaikat. Sunnah membaca 50 daripada ayat.
Qalat Aisyah, setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib berwitir. Ya. Kadang-kadang di awal malam, kadang-kadang di tengah malam, kadang-kadang di akhir malam. Bahkan di akhir-akhir sahur, ya. Di akhir-akhir sahur. Waktu misalnya sekarang bulan puasa, ya. Itu diriwayatkan oleh 4. Wa ma'a hadza faqad wassa ba'd ashabi bi an la yanama illa ala witir akhdan bil haytah wal hazm. Wa kana Sa'ad bin Abi Waqqas yusalli al-isha al-akhirah fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi thumma yutir bi wahidah wa la yazid 'alayha. Wa qila lahu atutiru bi wahidah la tazidu 'alayha Aba Ishaq? Qala na'am. Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi yaqul alladhi la yanamu hatta yutira hazimun. Rawahu Ahmad wa rijaluhu thuqah. Dengan anjuran Nabi untuk sholat berwitir, dari wasiat Nabi kepada seorang sahabat untuk dia jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur, maka dia mengambil dari nasihat ini dan dikerjakan selalu. Oleh siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dia mengerjakannya sholat isya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjamaah dengan sahabatnya. Lalu dia sholat witir. Nah, ya. Dia lalu sholat witir, yang dimaksud adalah 1, ya. Wala yazidu 'alaiha, dan dia tidak menambahkannya, ya. Ditanya, engkau hanya sholat witir dengan 1, tidak menambahkannya wahai Sa'ad Abu Ishaq? Qala na'am. Ya, iya. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau tidur kecuali engkau sudah sembahyang witir. Jadi udah dikerjain duluan, ya. Itu adalah sesuatu orang yang bertekad selalu enggak pernah tinggal sholat witir. Karena di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat, siapa yang mau pegang ini wasiat berat, dia harus kerjain terus, jangan berhenti. Sahabat takut nggak ada yang bisa ngerjainnya, nggak ada yang bisa istiqomahnya, ya. Yang bisa mengerjakan 3 ini panjang umurnya, rezekinya makmur, ya, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anak keturunan yang banyak, ya. Nggak ada yang naik, angkat tangan nggak ada yang berani. Kata Abu Hurairah, aku deh yang tangan, ya Rasulullah, aku yang mau ya Rasulullah. Apa wasiat itu yang aku harus dikerjakan dan jangan ditinggalin? Bukan artinya wajib, bukan. Maka kata Rasulullah, aku wasiat kepada engkau, jangan tinggalin sholat duha, jangan tinggalin sholat witir, jangan tinggalin puasa 13, 14, 15. Maka kata Abu Hurairah, aku nggak pernah dari watas itu, aku udah ambil janji dari Rasulullah sampai aku tua, aku kerjain sholat duha, nggak pernah tinggal, dan sholat witir dan puasa 13, 14, 15. Masa tuaku katanya panjang umur hampir 100 tahun, cucunya hampir 80 katanya, anaknya 80 dan cucunya lebih. Begitu juga rezekinya, panennya 2 kali, rezekinya makmur, panjang umur, keturunannya banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu dari wasiat Rasulullah dipegang, diantaranya sholat witir. Berapa banyaknya sholat witir tersebut? Dari Imam Tirmidzi, riwayatnya al-witru bi 13 raka'ah wa 11 raka'ah wa 9 wa 7 wa 5 wa 3 wa 1. Qala Abu Ishaq bin Ibrahim, ma'na ma ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru bi 13 لكنه كان يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، يعني من جملتها الوتر، فنسبته صلاة الليل إلى الوتر. Imam Tirmidzi meriwayatkan bahwa sholat witir itu ada 13 rakaat.
maksudnya ditambah dengan 2 ba'diyah isya. Salat isya 4 ya, biasa 2 rakaat ba'diyah isya, masing ada sisa 11. Mau dikerjain 3 boleh, mau dikerjain 5 boleh, 7 boleh, 9 boleh ya. Itu dari Abu Ishaq bin Ibrahim, dia meriwayatkan di mazhab Imam Malik yang dimaksud 13 rakaat bukan artinya witir 13 ditambah dengan 2 ba'diyah isya, witir 11 rakaat. Wa yajuzu ada al-witr raka'atain thumma salatu raka'atin bi tasyahhudin wa salamin ya, kama yajuzul kul bi tashahhudain wa salam ya. فيصلي الركعات بعضها ببعض من غير أن يتشهد إلا في الركعات التي هي قبل الأخيرة فيتشهد فيها ثم يقوم إلى الركعة الأخيرة فيصليها ويتشهد فيها ويسلم. ويجوز أداء الكل بتشهد واحد وسلام من واحد في الركعة الأخيرة. كل ذلك جائز وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في الوتر ب5 متصلة و7 متصلة كحديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتر ب7 و5 لا يفصل بسلام ولا بكلام. رواه إمام أحمد والنسائي وابن ماجه بسند جيد. Boleh seseorang sholat witir 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul laili mathna mathna, sholat malam 2-2, sholat malam 2-2. Nih, diulang oleh Rasulullah. Boleh juga dia mau sholat witir sekaligus dengan 1 tasyahud. Misalnya dia mau 11 sekaligus 11, boleh ya, dengan salam 1 ya. Begitu juga kalau dia mau tadi sholat witir, dia mau 7, dia mau 9 sekaligus boleh ya. Dia sambung sholat semuanya dengan 1, dengan 2 atau 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Nanti ya di akhirnya boleh dia pisah sholat witirnya dengan yang 1 tersebut. Hanya 1 tasyahud, yang lain 1 tasyahud misalnya 10, 1 tasyahudnya 1. Boleh juga ada ulkul bi tasyahudin wahid, dia boleh semuanya dengan 1 salam ya, 11-nya dengan 1 salam boleh juga. Itu semuanya ada dari dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnul Qayyim, telah datang hadis daripada sunnah Nabi yang sahih, yang jelas, yang betul-betul muhkam, yang telah ditetapkan di dalam salat witir. Dia mau salat sekaligus boleh, mau 2-2 boleh, dan dipisah 1 boleh. Ini dari hadis Ummi Salamah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 7 wa 5. Sayyidatna Ummi Salamah Saudah berkata, Rasulullah berwitir kadang-kadang 7, kadang-kadang 5 ya. Kadang-kadang disambung semuanya, kadang-kadang dipisah, dan tidak dijedah dengan ngomong, tidak berbicara ya. Dianjurkan kalau sholat jangan dijedah dengan ngomong, jangan dengan bicara ya, dengan sesuatu. Habisin dulu baru dia berbicara. Riwayat Imam Ahmad. Sayyidatna Aisyah berkata juga, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-layl 13 raka'ah yutiru dhalika bi 5 la yajuzu fi akhirhinna. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya malamnya dengan ba'diyah isya'nya 2 dan salat witirnya 11, jadi 13. Kadang-kadang dibagi 2, Rasulullah kerjakan dulu 5 ya, nanti ditambah sisanya yang 6. Itu juga dikerjakan oleh Rasulullah. Bahwasanya kana yusalli minal layl 9, kadang-kadang dia sholat sekali malam 9 ya, tidak duduk, nanti di 8-nya dia panjangkan ya, yang hari yang ke-8 rakaat tersebut, penutupnya yang ke-9, lalu dibangun,
dia di sembahyang yang 9 tersebut dengan tasyahud yang baru atau salam yang baru. Jadi 8 sendiri, 1 dengan sendiri. Tsumma yusalli rak'atain ba'da ma yusallimu wa qa'idun fi tilka 11 rak'ah. Kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lanjut usianya, dia duduk salat witirnya. Salat witirnya duduk, ya. Orang udah tua, ada 60-an ke atas, boleh dia duduk salat witirnya, dan itu dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Sayyidina Aisyah. Lamma asanna Rasulullah akhadahu al-lahm aw tara bi 7 wa sana' fi rak'atain mithla sani'ihi fil awal. Rasulullah tatkala sudah masuk umurnya, dia berat badannya, katanya dia sembahyang duduk, ya, dia sembahyang duduk, ya. Kerjakan 7 rakaat atau 6 dengan satu salam, itu juga boleh. Dari hadis Imam Tirmidzi dan Abi Daud, ini semuanya hadis-hadis, tidak ada yang menyimpang, tidak ada yang berbeda, maksudnya satu, ya, boleh dikerjakan dengan yang lain cara-caranya. Salatul laili mathna mathna, ini hadis sahih kata beliau. Salat malam dikerjakannya 2-2, ya. Adapun dia mau mengerjakannya sekaligus, enggak apa-apa. Dia mau mengerjakannya 4 sekaligus, boleh. Itu semuanya di dalam salat witir, ya. Dan Nabi ajaba sa'ilan salatil lail bi anna mathna mathna wa lam yas'alhu 'anil witr, ya. Adapun salat mau tahajud, dia bagusnya dia mengerjakannya 2 rakaat setelah dia kerjakan salat witir. Itu semuanya dibolehkan. Fa inna fasalatil khams wa sab'in, adapun hadis yang berkata tadi jangan disamakan salat maghrib, salat witir dengan salat maghrib, ya, itu hanya untuk afdaliyah, seperti baiknya, ya, sebagusnya. Apabila dikerjakan juga tidak membatalkan salatnya, ya. Dia mengerjakan salat witir seperti salat maghrib, tapi ada himbauan dari Rasulullah, ya. Kalau ada larangan, ada perintah, kita dahuluin larangan. Rasulullah merintahin sholat malam 2-2, jangan kita kerjaan 4. Rasulullah merintahin sholat witir diapain? Dipisah 2 sama 1, jangan kita ngerjain 3 sekaligus. Nah, itu adab, ya. Kalau ada perintah sama larangan, kita dahuluin larangan, ya. Jangan kita ngerjain larangannya Rasulullah. Perintahnya kapan waktu bisa. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma'alam wa ahkam sirril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarraf wa karram wa majjad wa 'azzam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim minal fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil